Gerakan ini telah membantu puluhan ribu teman-teman paruh baya dan lansia, membuat mereka bisa berjalan dengan stabil, jauh, dan cepat. Tak peduli sejauh apapun, kemanapun ingin pergi, bisa langsung pergi. Tuhan, mohon berikanlah keberkahan kepada orang yang sedang menonton video ini. Dia akan memberikan saya sebuah hati kecil merah secara gratis. Meskipun hidupnya di paruh pertama penuh lika-liku, tapi mulai sekarang pasti akan berjalan lancar tanpa hambatan. Saya sungguh berharap dia selalu diberi kelancaran, setiap hari bahagia dan sehat selalu. Selanjutnya, Anda hanya perlu meluangkan 1 menit saja untuk menguasai semuanya. Pastikan untuk mendengarkan dengan saksama dan belajar dengan teliti. Banyak teman paruh baya dan lansia kakinya lemas, mereka hanya tahu menendang seperti ini. Kamu tahu, menendang seumur hidup pun tidak akan ada gunanya. Atau Anda mengangkat kaki seperti ini, meskipun Anda mengangkatnya seumur hidup, itu juga tidak akan ada gunanya. Sebenarnya banyak orang tidak tahu, ketika kaki lemah, kaki terasa lemas, Anda jongkok, lalu tidak bisa berdiri lagi. Sebenarnya bagian mana yang harus dilatih? Banyak orang salah paham, mereka selalu mengira setelah usia bertambah, kaki lemah dan terasa lemas itu pasti masalah di kaki. Jadi setiap hari mereka berusaha keras melatih kaki, hari ini menarik-narik bagian ini, besok menendang-nendang seperti itu. Tapi pada akhirnya Anda akan menyadari bahwa kaki tetap saja lemas, tetap saja terasa lemah meskipun sudah dilatih. Hari ini saya akan menggunakan pengalaman saya sebagai pelatih rehabilitasi olahraga selama 10 tahun untuk memberitahu kalian, sebenarnya ini bukan masalah pada kaki kalian, melainkan masalah pada bagian bokong kita. Pada bokong kita ada satu otot yang sangat penting dan sering diabaikan oleh banyak orang yang disebut sebagai mesin penggerak, yaitu otot gluteus maximus kita. Kita bisa melihat lebih dekat posisi otot gluteus maximus kita. Ke atas, otot ini terhubung dengan seluruh bagian punggung bawah dan pinggang kita. Ke bawah, otot ini terhubung ke seluruh bagian kaki kita. Di bagian tengah, otot ini terhubung dengan area tulang duduk serta seluruh sendi panggul kita. Dalam tubuh kita, otot ini berperan sebagai penghubung penting antara bagian atas dan bawah tubuh. Jadi begitu otot gluteus maximus Anda kehilangan kekuatannya, maka kaki Anda tidak akan bisa terangkat. Selain itu, otot gluteus maximus kita dalam kehidupan sehari-hari, baik saat Anda mengangkat kaki, berjongkok, maupun dalam aktivitas berjalan sehari-hari, termasuk saat naik turun tangga, semuanya memainkan peran yang sangat penting. Jadi seperti pepatah bilang, jika otot gluteus maximus Anda kuat, maka pinggang kita pun akan terasa lebih ringan. Bagian tulang duduk kita juga akan menjadi lebih lancar. Kaki kita pun baru bisa terangkat dan menjadi lebih bertenaga. Namun, seiring bertambahnya usia atau jika Anda duduk terlalu lama tanpa berolahraga, Anda akan menyadari bahwa otot gluteus maximus kita akan cepat menyusut dan menua. Jika pada saat itu Anda tidak mulai melatih dan memperkuatnya dengan cara yang benar, maka perlahan-lahan Anda akan merasakan bahwa berjalan dan mengangkat kaki menjadi semakin sulit dan langkah Anda pun akan semakin kecil. Saat berjalan pun, langkah Anda akan goyah dan tidak stabil. Keseimbangan dan stabilitas tubuh Anda juga akan menjadi sangat buruk. Belum lagi jika Anda harus melakukan gerakan jongkok atau naik turun tangga dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan menjadi hal yang sangat sulit bagi Anda. Lalu, bagaimana cara yang benar dan efektif untuk melatih otot gluteus maximus kita dalam kehidupan sehari-hari? Namun, ketika berbicara tentang melatih otot gluteus maximus, banyak orang pertama-tama akan berpikir untuk berlari, melompat, atau melakukan squat. Saya ingin memberitahu Anda, sebaiknya jangan lagi melakukan olahraga-olahraga tersebut. Karena olahraga-olahraga tersebut hanya sekadar menggerakkan otot Anda dan membuka kelenturan otot, namun tidak dapat secara mendasar mencegah hilangnya otot gluteus maximus kita. Belum lagi, jika Anda ingin meningkatkan kualitas otot gluteus maximus Anda, maka metode yang diakui secara global sebagai cara yang sangat sederhana dan praktis untuk melatih otot gluteus maximus adalah metode kontraksi resistensi inti gluteus maximus. Anda tidak perlu berlari, juga tidak perlu melompat, kita hanya perlu duduk di kursi di rumah setiap hari, berlatih sekitar 10 menit saja sudah bisa dilakukan dengan mudah. Metode ini sebenarnya adalah dengan memberikan resistensi tertentu pada otot gluteus maximus kita. Dalam kondisi adanya resistensi ini, otot gluteus maximus kita akan terus-menerus bekerja dan berkontraksi, sehingga dapat mencapai tujuan terkenal dunia, yaitu meningkatkan massa otot melalui latihan resistensi. Ketika otot gluteus maximus Anda bertambah, maka kaki kita pun secara alami akan bisa terangkat.
Hari ini, jika Anda memberikan saya satu hati kecil gratis, saya akan membagikan metode bagus ini kepada semua orang tanpa menyimpan apapun. Atau, Anda juga bisa membagikannya kepada teman-teman lansia di sekitar Anda yang benar-benar ingin melatih kaki dan tungkai mereka. Metode yang bagus, mari kita semua bersama-sama mendapatkan manfaatnya. Pertama-tama, kita bisa menyiapkan sebuah resistance band digital khusus yang digunakan untuk melatih otot gluteus maximus kita. Lihat, pada resistance band ini, setiap angka mewakili tingkat resistensi yang berbeda. Kita bisa memilih tingkat resistensi yang berbeda untuk melatih gluteus maximus kita di berbagai tahap. Setelah siap, kamu bisa duduk di sofa, kursi, atau bahkan di tempat tidur di rumah. Pertama, masukkan tangan kita ke kedua ujung resistance band, lalu letakkan kaki kita di tengah resistance band. Selanjutnya, lakukan gerakan yang sangat sederhana, yaitu dorong kaki ke depan, lalu tarik kembali, dorong ke depan, lalu tarik kembali. Jangan pernah meremehkan gerakan ini, ya. Setiap kali kamu mendorong kaki ke depan seperti ini, kamu akan merasakan seluruh area bokong kita menegang, pinggang kita juga tertarik, dan seluruh kaki kita bekerja keras. Hanya dengan gerakan sederhana ini, pinggang, bokong, dan kaki kita bisa terus-menerus bekerja dan berkontraksi. Selain itu, dengan adanya stimulasi resistensi dari resistance band hingga 8 kg ini, pinggang, bokong, dan kaki kita terus-menerus bekerja dan berkontraksi, sehingga dapat menstimulasi serat otot yang lemah dan menua untuk membelah dan tumbuh kembali, sehingga tercapai tujuan terkenal dunia, yaitu meningkatkan massa otot melalui latihan resistensi. Jadi, jika otot gluteus maximus Anda bertambah, maka kaki Anda secara alami juga akan menjadi lebih kuat, dan bokong Anda pun akan terasa lebih nyaman. Selain itu, gerakan ini juga sangat baik untuk melatih kemampuan koordinasi dan sinergi antara pinggang, bokong, dan kaki kita, serta membantu membuka ruang pada sendi panggul Anda. Dengan demikian, saat Anda berjalan, kaki Anda bisa terangkat lebih tinggi, dan langkah Anda pun bisa menjadi lebih lebar. Saat kita berjalan, kita juga akan menjadi lebih stabil. Jadi, dengarkan saya, setiap hari lakukan gerakan ini di rumah sebanyak 3-5 set. Setiap set, lakukan hingga 30 kali. Lakukan secara bergantian antara kaki kiri dan kanan. Saya yakin jika Anda konsisten selama sebulan, pasti akan kembali berterima kasih kepada saya. Seperti pepatah bilang, penuaan dimulai dari kaki. Jadi merawat kaki dan tungkai harus dilakukan sedini mungkin. Jika keluarga dan teman-teman di depan layar juga ingin membeli resistance band yang sama seperti yang saya gunakan, tapi khawatir salah pilih atau kemahalan, Anda bisa klik foto profil saya. Di dalamnya ada etalase produk yang berisi resistance band yang sama persis dengan yang sedang saya pakai. Kami sudah menyiapkannya untuk Anda.